Terima kasih telah mengklik video ini. Saya pribadi selalu mendoakan kita semua sehat selalu dan bahagia. Saya Fandi. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Oksigen. Film ini bergenre fantasi dan tayang perdana pada tahun 2021. Oke, tanpa basi-basi, mari kita tonton film ini. Oksigen merupakan film karya Alexandre Aja yang mengusung genre sci-fi dan thriller. Kisahnya berkutat pada seseorang perempuan Melanie Laurent yang terbangun dan menemukan dirinya berada dalam sebuah pod kriogenik. Awalnya perempuan tersebut mengira bahwa dia sedang dirawat karena mengidap suatu penyakit. Namun, ketika dia berbicara dengan Milo, sistem kecerdasan yang terintegrasi dalam mesin pod tersebut, dia diinformasikan tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Hal ini pun membuat sang perempuan kebingungan. Tidak hanya sampai di situ, dia juga sadar dirinya tidak ingat akan apa-apa termasuk namanya sendiri. Sayangnya, sebelum dia berhasil mengetahui kebenarannya, dia menyadari pintu pod tersebut tidak bisa dibuka. Sialnya lagi, kapasitas oksigen yang ada pun hanya mampu memberikan suplai selama 90 menit. Rasa panik pun mulai merasuki dirinya. Alhasil, dengan waktu yang tersisa, dia pun harus berusaha untuk mencari jalan keluar sembari berusaha mengingat siapa dirinya dan mengapa dia bisa berakhir di tempat tersebut. Akankah perempuan tersebut berhasil selamat? Micron 267. Cerita diawali seorang wanita terbangun di dalam bilik kriogenik dengan kondisi tubuh seluruhnya terlilit semacam perban. Terlihat beberapa alat kesehatan yang menancap di tubuhnya. Setelah bersusah payah ia berhasil sedikit demi sedikit membuka serta melepaskan semuanya itu. Sesaat kemudian lampu dan monitor yang ada di sekelilingnya menyala. Terdapat pemberitahuan dari sistem AI bernama Medical Interface Liaison Operator Milo bahwa keberadaan oksigen di dalam bilik tersebut hanya tersisa 35% saja. Sama sekali tidak ingat siapa dirinya dan apa yang telah terjadi, wanita itu mencoba berteriak meminta pertolongan. Sama sekali tidak ada respon. Milo juga mengaku tidak bisa menuruti permintaan wanita tersebut untuk membuka bilik kriogenik. Belum diketahui apa alasannya. Ia hanya memberitahu bilik kriogenik tersebut mengalami kerusakan yang menyebabkan kebocoran oksigen. Ingat bahwa sebelumnya ia berada di sebuah rumah sakit. Wanita tersebut mencoba untuk tenang sembari menggali ingatannya. Beberapa kepingan memori muncul di pikiran si wanita, namun ia belum bisa menyimpulkan apa-apa. Anehnya, Milo sendiri juga tidak memiliki informasi apapun mengenai dirinya, termasuk nama dan data medis. Wanita itu terus berusaha menggali informasi tentang dirinya serta mencari cara untuk keluar dari bilik tersebut dengan Milo sebagai perantara. Ia sempat berhasil menghubungi polisi, namun mereka masih kesulitan untuk mendeteksi keberadaannya. Melalui pengecekan DNA, wanita tersebut akhirnya mengetahui bahwa dirinya bernama Elizabeth Hansen. Correspondance génétique. Une correspondance trouvée. Sesaat kemudian pihak kepolisian kembali menghubunginya adalah Kapten Morau dari bagian sains dan teknologi yang kini menangani Liz. Morau memberitahu bahwa pelacakan nomor seri bilik kriogenik Liz mengalami jalan buntu karena pihak produsen menyatakan bilik tersebut sudah dihancurkan. Morau berjanji akan melakukan apa yang ia bisa bersama anak buahnya dalam waktu yang terbatas itu. Liz berpesan agar Morau mendapatkan kode otorisasi dari produsen karena itu yang tadi diminta oleh Milo untuk membuka bilik. Melanjutkan pencarian jati dirinya, Liz selalu ingat bahwa ia adalah seorang dokter di bidang kriogenik. Ia juga telah menikah dengan seorang ilmuwan lain bernama Leo Ferguson. Liz mencoba menghubungi Leo. Anehnya orang yang mengangkat telepon tersebut justru memutuskan sambungan begitu mendengar Liz mengaku sebagai istri Leo. Tanpa disangka seekor tikus putih muncul di dalam bilik. Liz jadi teringat penelitiannya yang acap menggunakan tikus putih sebagai bahan percobaan. Morau menghubungi Liz. Liz meminta Morau menghubungi Leo suaminya. Secara mengejutkan, Morau memberitahu bahwa Liz belum pernah menikah. Lebih anehnya lagi, bukti-bukti dari Milo yang menunjukkan bahwa Liz sudah menikah dari Milo kini menghilang. Liz mencoba membuktikan bahwa ia sudah menikah dengan membeberkan beberapa fakta tentang Leo. Tetap saja, Morau menyatakan semua itu tidak nyata. Liz sendiri merasa mendengar Morau berbicara dengan orang lain di sampingnya. Morau membantahnya. Tidak tahan lagi, Liz meminta Milo memutuskan sambungan dengan Morau. Liz kemudian menganalisa percakapannya dengan Morau. Terungkap ada seseorang yang menginstruksikan pada Morau untuk memberitahu Liz bahwa ia berhalusinasi mengenai Leo. Seseorang tak dikenal menghubungi Liz.
Ia mengaku sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan Liz. Kadung curiga Liz bersikap antipati. Terlebih orang tersebut menyatakan bahwa Leo sebenarnya sudah mati. Darinya Liz lantas mendapat kode otorisasi untuk membuka bilik. Pun begitu orang tersebut meminta agar Liz tidak melakukannya. Sebagai gantinya, ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu bahwa Liz sebenarnya berada jauh di luar angkasa. Ia dikirim ke sana untuk sebuah misi rahasia. Landasannya adalah prediksi bahwa 2 generasi lagi umat manusia di bumi akan punah gara-gara virus. Karena tidak seharusnya Liz terbangun, maka Morau dan atasannya saat ini berusaha memastikan Liz bakal kehabisan oksigen dan mati, agar misi rahasia tersebut tetap aman. Fakta lain terungkap, Liz sebenarnya sudah berada dalam kondisi deep sleep di dalam bilik kriogenik tersebut selama 12 tahun. Apa sebelum bisa membantu Liz lebih jauh, orang tersebut ditangkap oleh kelompok Morau. Kendati demikian, ia berpesan agar Liz mencari cara untuk bisa kembali ke kondisi deep sleep karena itu satu-satunya cara agar ia bisa bertahan hidup. Ia juga menambahkan bahwa semua itu sudah ada di dalam pikiran Liz. Liz hanya harus mencoba untuk mengingatnya. Di saat hangat pasrah, Liz justru mendapat fakta bahwa ternyata ada 10000 bilik kriogenik bersamanya, termasuk Leo. Beberapa unit telah mengalami kerusakan dan hancur, sehingga tubuh orang yang ada di dalamnya melayang di luar angkasa. Lebih lanjut, Liz berhasil mengetahui bahwa unit kriogenik Leo masih dalam kondisi utuh dan baik-baik saja. Ia bahagia karena akhirnya bisa melihat wajah suaminya lagi. Liz tiba-tiba curiga saat memperhatikan bekas luka di wajah Leo menghilang. Ia kembali meminta Milo untuk mencari informasi mengenai hasil penelitian yang ia lakukan sebelumnya. Tanpa disangka, itu adalah mengenai transfer memori manusia. Tidak itu saja. Orang yang sebelumnya menghubungi Liz sebenarnya adalah Elizabeth Hansen yang asli. Liz sendiri adalah calon darinya. Ia dan 100.000 orang lainnya dikirim ke sebuah planet untuk mengetahui apakah planet tersebut layak dihuni oleh manusia atau tidak. Liz terkejut sekaligus kesal mengetahui bahwa sedari awal ia memang tidak ditakdirkan untuk keluar dari bilik. Liz lantas meminta Milo untuk merekamkan pesan terakhirnya untuk Leo. Tekad bertahan hidup Liz kembali. Setelah bersusah payah, ia akhirnya bisa mengaktifkan protokol hypersleep yang membawanya ke posisi deep sleep tepat di saat persediaan oksigen habis. Bonne nuit, Liz. Sekian bahasan film kita saat ini. Jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, komen dan share ke teman-teman kalian. Dan klik juga tombol loncengnya agar kalian tidak kelewatan film seru lainnya.